Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ratu Indri Febrianti, mahasiswi di Politeknik Piksi Input Serang, program studi sekretaris semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Yuk langsung saja kita simak videonya. Yang pertama akan kita bahas adalah keterampilan menulis. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menulis? Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Kemudian tujuan dari menulis yaitu menginformasikan, membujuk, mendidik, dan menghibur. Kemudian manfaat dari menulis adalah yang pertama, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Yang keempat, kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Dan yang terakhir, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan sesuatu, gaya penulisan pribadi, dan terbiasa mencari. Kemudian manfaat dari menulis adalah yang pertama, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga, sebuah karangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. Yang keempat, kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Dan yang terakhir, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan sesuatu, gaya penulisan pribadi, dan terbiasa mencari. Selanjutnya, jenis-jenis tulisan terbagi menjadi 5, yaitu narasi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan eksposisi. Sebelum kita menulis, terdapat tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap para penulisan. Tahap para penulisan merupakan tahap persiapan sebelum menulis, seperti menentukan topik, membatasi topik, menentukan tujuan, membuat kerangka tulisan, dan menentukan bahan. Kemudian yang kedua, tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan bahasan setiap butir topik yang terdapat dalam kerangka karangan. Yang ketiga adalah tahap revisi. Menyelesaikan tulisan bukan berarti telah selesai melaksanakan kegiatan penulisan. Penulis masih perlu membaca kembali tulisan yang telah dibuat. Kegiatan membaca ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapat perbaikan. Seberapa pentingkah keterampilan menulis di perguruan tinggi? Pada tingkat mahasiswa, keterampilan menulis sangat diperlukan agar dapat mengungkapkan ide dan menuliskannya ke dalam bentuk tulisan akademik. Tulisan akademik yang diajarkan pada mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu menulis gagasan dalam bentuk proposal, penelitian bentuk makalah, bentuk ringkasan buku, bentuk resensi, bentuk artikel, dan bentuk laporan yang ditulis secara logis dan sistematis dalam bentuk laporan. Maka dari itu, sangat penting setiap mahasiswa mempunyai keterampilan menulis. Materi selanjutnya adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan merupakan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi ketika membaca, antara lain rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, kurangnya minat baca, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang cepat dan efektif. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Yang kedua adalah membaca dalam hati.
Membaca dalam hati adalah kegiatan yang membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Pembahasan selanjutnya adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau peran serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Menurut Ruth Strickland, menyimpulkan adanya 9 tahap menyimak, yaitu menyimak berkala, menyimak dengan perhatian dangkal, setengah menyimak, menyimak serapan, menyimak sekali-sekali, menyimak asosiatif, menyimak dengan reaksi berkala, menyimak secara seksama, dan menyimak secara aktif. Tujuan dari menyimak: menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaannya sendiri kepada orang lain dengan lancar dan tepat, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, menyimak untuk memecahkan masalah, menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini meragukannya. Kemudian ada proses-proses dalam menyimak, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Dalam penyampaian informasi secara lisan, seseorang harus mampu menyampaikan dengan baik dan benar agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Kemudian, tujuan dari keterampilan berbicara adalah: yang pertama, kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua, kejelasan. Untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga, adalah bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat adalah membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Dan yang kelima, membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan atau sekolah. Selanjutnya adalah jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musaba, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: yang pertama, bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Yang kedua adalah debat. Debat berarti pertukaran pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga, diskusi. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta, tingkat keformalannya kurang menonjol. Selanjutnya, menurut Oetomo, terdapat beberapa teknik berbicara yang harus dikuasai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik berbicara yang baik. Bicaralah ramah kepada setiap orang. Perkataan atau artikulasi pun harus jelas agar tidak terjadi miscommunication. Perhatikan pula pemilihan kata. Yang kedua, teknik berbicara di depan umum. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih teknik berbicara di depan umum antara lain adalah sebagai berikut. Tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Lakukan kontak mata 5-15 detik dan tatapan kita pun harus berkeliling, bukan pada satu orang saja. Jadi semua orang merasa diajak berbicara. Perlihatkan senyuman agar lawan bicara fokus pada kita. Sisipkanlah humor karena humor akan menghilangkan kejenuhan. Fokus pada pembicaraan.
Berikan pujian yang jujur pada orang lain tanpa menyimpang dari maksud. Selanjutnya, teknik berbicara yang ketiga adalah teknik berbicara profesional. Yang keempat, teknik membuka dan menutup pembicaraan. Untuk mengawali suatu pembicaraan, adakanlah small talk seperti mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau malam. Untuk memancing perhatian pendengar, lemparkan joke ringan. Setelah itu baru ke topik utama. Akhiri pembicaraan dengan ilustrasi dan sumari hasil pembicaraan di dalamnya. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.